Gue boleh gak coba donat sekali aja biar gue lancar. Gue coba donat sekali dan itu berhasil. Kakiku rasanya mau hilang waktu mau take gitu, kayak belum take loh kan. Rasanya kayak mau hilang soalnya waktunya cuma 4 hari dan itu termasuk bisa dibilang ngepet ya. Kita udah tahu rumor-rumornya dan menurut kita tuh menurut gue pribadi gitu ya. Apa mungkin emang ini jadwalnya pada dapet semuanya gitu? Iya pertamanya gitu kayak ini cara dapetin jadwal berenang gimana? Gue sama Gofar udah kayak ganti mobil puluhan mobil, ribet kan? Bisa nggak ya? Bisa yuk. Wah teriak. Mungkin dari situ teriak gue sama Gofar buat ngelepas. Itu kalau ada scene teriak berarti itu teriak beneran ya, bukan teriak skrip ya. Itu buat ngelepas ketegangan kita berdua kayak. Ngedrift lu dikasih tahu jangan ragu, jangan lembut. Kalau naik truk ngeremnya jangan lupa buat dikocok. Iya, gue pernah lupa. Terus nabrak? Hampir. Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Corner sama gua Bayu Indra. Kali ini kedatangan tamu dari para pemain Mencuri Raden Saleh. Tepuk tangan buat Arisam dan Agniha. Hai. Agniha apa Agniha nih? Agniha. Coba. Tepuk tangan lagi. Arisam dan Agniha. Kita ulang lagi tepuk tangan. Oke, selamat datang Ari sama Agniha. Thank you. Makasih nih udah mampir main kesini dengan membawa Mencuri Raden Saleh. Yes. Boleh dong siapa salah satu ceritain Mencuri Raden Saleh itu apa sih? Biar teman-teman Tribuners pada tahu semua nih. Ini. Ayo siapa? Jadi film ini adalah bercerita tentang komplotan anak muda yang BU. Butuh uang dan mereka akan melakukan pencurian terbesar di abad itu. Waduh, di abad itu di negara itu. Iya. Oke. Dan di cerita itu. Ya kan? Oke. Bukan di real life ya maksudnya. Terus. Ya di dalam pencurian itu kita banyak mengorbankan persahabatan, cinta mungkin gitu, terus juga banyak rintangan yang harus kita hadapin sampai menguji persahabatan kita masing-masing gitu. Dan apakah kita berhasil? Lihat filmnya. Ditonton filmnya. Tanggal 25 Agustus. Oke. Kalau Ari sama Agni nih perannya jadi siapa? Atau boleh Agni dulu? Ya boleh. Oke, di sini gue berperan sebagai Sarah the Brute gitu. Jadi 6 karakter ini punya keistimewaannya masing-masing. Kalau gue ini yang tukang pukul ya gitu. Itu makanya julukannya The Brute. Oke. Kalau Ari, gue tuk. Dia di sini gue jadi getaway drivernya mereka semua. Dan karakter gue tuh di sini pemberani, suka ngebut-ngebutan, ugal-ugalan, juga anak bengkel gitu. Oh, berarti lu yang ngejemput mereka, nganter mereka atau seperti apa? kalau dia kayak kakinya kita lah. Kalau di dalam badan gitu tuh, kalau kepalanya tuh kayak si Ucup, Vela gitu ya. Terus ototnya tuh gue gitu, bone-nya tuh Gofar gitu, terus kakinya dia gitu. Oke. Kalau tadi siapa namanya? Sarah tuh seperti apa karakternya? Selain dia emang jago otot apa berantem? Oke. Dia ini mahasiswi gitu. Dia punya pacar si Piko ini. Si mastermind-nya juga ya dalam pencurian ini gitu. Terus dia tuh cilat gitu, dan dia lebih karakternya tuh dia lebih superior gitu dibanding cowoknya. Jadi gue nggak lebih galak gitu, lebih takut nggak lo punya pacar superior gitu. Udah mana otot kan? Di kompot aja dia jadi percaya untuk ototnya. Gitu. Terus gimana? Apa dia dalam pencurian juga dia yang lebih dominan kah ke teman-temannya atau gimana? Enggak sih, diserahkan ke mastermind-nya yaitu ada Ucup, Vela sama Piko. Kalau dia tuh jangan spoiler, dia terlalu banyak spoilernya. Harus diinget ya. Dikat aja ya. panik. Senang, itu masih aman. Iya. Terus tadi sampai mana? Gimana? Apa sedominan apakah sih ini atau dominan sih dalam sebuah hubungan Piko sama pacaran Piko sama Sarah tuh dia yang lebih nuntut Piko banyak hal gitu, pengen tahu segalanya gitu, posesif gitu, cemburuan kalau dia deket sama teman cowoknya gitu, cemburuan kalau dia lebih
lebih nggak tahu apa-apa dibanding si sahabat cowoknya ini. Jadi yang pacar lo tuh siapa, temen lo apa gue gitu. Padahal mah cowok juga cemburuan berarti. Dia santai. Emang si Sarah ini sih yang lebih superior gitu. Kalau Tuk apa nama aslinya Tuk atau dia sebenarnya punya nama asli mungkin Tuk siapa kayak gitu nama aslinya mungkin atau bisa tanya bokap gue langsung di filmnya. Ada nanya Gopar kali ya abangnya. Apa namanya? Sebenarnya nama gue tuh emang beneran Tuk Marwan nama panjang. Ini nama bokap gue tuh Marwan gitu. Dan Gofar Marwan dan juga Tuk Marwan gitu. Jadi ya unik sih namanya. Bokap gue ngasih nama gue Tuk gitu. Mungkin dia habis lihat Tuk di negara apa sih Tuk biasanya? Thailand. Dia habis Thailand terus dia Tuk gue pengen namanya anak Tuk kayak bajainya gitu ya. Iya, di Thailand gitu. Terus seperti apa dia karakternya si Tuk? Kayak Tuk. Apa mungkin dia ada ya sering berandal kan dia ke Bronx tadi. Bronx, berandal. Dia tuh sebenarnya sama kakaknya nih, sama si Gofar nih. Dia tuh emang duo berandalan lah. Kalau misalnya sama bokapnya gitu. Soalnya suka nyolong mobil bokapnya kan, pakai ngebut-ngebutan ugal-ugalan di jalan, ngedrift lah apa segala macam. Nggak spoiler. Dan itu seru. Dari karakter si Tuk ini maksudnya yang menarik buat lo? Karena dia bisa ngebut-ngebutan, pemberani, dan juga itu pengalaman baru buat gue. Dan FYI, gue tuh nggak bisa nyetir mobil manual. Dan di film ini gue harus belajar mobil manual dan juga ngedrift. Sama bawa truk. Bawa truk itu. Yeah. Oke. Kalau satu dulu. Kalau dari Tuk buat lu seorang Ari, tadi udah hal baru yang lu bilang tuh nyetir mobil manual, terus kemudian truk. Apalagi yang baru-baru akhirnya lu ekspor ketika meranin Tuk nih? Yang baru-baru gue ekspor, gue jadi tahu tentang lukisannya penangkapan di Ponorogo. Dan juga gue jadi tahu tentang Raden Saleh juga. Dan banyak lagi pengalaman yang gue dapat dari film ini. Tapi kalau secara karakter sama Tuk-Tuknya apa? Apa lu jadi juga ngulik-ngulik mekanik? Lu kan apa? Itu lebih ke Gofar kalau ngulik mekanik. Kalau misalnya gue tuh lebih ke kayak mobil gitu, lebih ke ngebut-ngebutan, lebih ke ngedrift gitu. Kalau sama-sama teknisnya itu Gofar. Kalau mesinnya abang lu gitu. Iya, kalau mesinnya abang gue, dia ngelakuin semuanya. Kalau ini nih apa nih yang diekspor lagi dari karakter Sarah ini? Yang berantem pakai hak katanya? Iya, itu berantem pakai hak dan dress yang cukup ribet ya, dress sih, panjang. Iya, itu pakai desainer yang ternama di Indonesia. Terus lawan 4 cowok pakai heels, kebayang gak sih? Cowoknya gede-gede lagi gitu. Terus yang cukup eksplor apa ya? Selama itu gue nggak pernah bucin sama pacar. Di sini tuh karakternya gue bucin. Di real life atau di film nih nggak pernah bucin? Nggak pernah bucinnya tuh di real life apa di film ini gitu. Dia bucin gitu. Dan dia ikut pencurian ini ya karena satu butuh uang dan kedua bucin gitu. Apa tantangannya ketika lu ketika syuting berantem pakai hak? Sempat mungkin luka-luka, keseleo? Pasti ada sih luka-luka, keseleo, dan tiap hari kan dia. Iya, kesuruh kan pakai heels 12 cm lebih gitu ya, terus disuruh berantem orang jalan pakai sepatu biasa aja sering sandung, gimana heels terus suruh berantem. Tapi jalan pakai hak bisa nggak lu? Masa lancar nggak? Enggak. Nah itu sekarang gara-gara film ini gue jadi kayak ledom internasional gitu ya. Yang pakai heelsnya udah bisa jalan bener, biasanya nyengkes gitu kan. Oh iya udah jalannya gini ya. Iya, tapi siapa tahu di premier ada yang ganggu kan bisa. Iya. Gitu kan. Iya. Oh, premier emang dia mau pakai hak juga nih. Oh iya. Masa pakai sandal jepit, bro? Berapa lama buat penyesuaian pakai hak itu? 3 bulan. Lumayan. Jadi selama workshop aku berantemnya pakai heels juga supaya terbiasa gitu. Terus di hari-hari juga aku mulai biasain pakai heels gitu. Oh, main pakai heels gitu. Jam pakai heels, les pakai heels, terus reading juga pakai heels, mulailah centil-centil gitu. Jadi terbiasa gitu. Sekarang enggak terbiasa lagi. Kalau lu jadi terbiasa bawa truk apa gimana? 3 bulan. Kalau kasih syuting bawa truk gitu. Udah sing band. Iya, udah punya sing band ya. Dibuat bawa barang nih. Gimana kalau lu ngebiasain mobilnya lama enggak? Yang lu bilang agak sulit itu? Gue dikasih workshop 5 hari sih. Dan bawa truk itu 2 hari dan ngedrift itu 3 hari.
Sempat nabrak gak sih? Hah? Sempat nabrak gak sih waktu bawa truk pertama kali? Enggak sempat. Kalau yang ngedrift itu gue jadinya kehitungnya cuma 3 hari total karena 2 harinya hujan dan itu nggak bisa dipakai hari. Itu ngedriftnya belajar di mana? Ada di BSD. Lupa, di BSD. Ada maksudnya di tek khusus gitu ya? Ada ya. Itu pelatihnya atau drivernya yang nyediain dari Visinema atau lu nyari sendiri? Dari Visinema dia menyediakan untuk apa namanya untuk karakter gue gitu. Gimana tuh lu belajar ngedrift tuh? Gokil sih, gila sih. Awalnya gue kan hari kedua itu hujan kan, gue tuh suruh bikin donat kan kalau ngedrift kan awal-awal kan donat kan. Dan itu gila gue susahnya itu sampai hujan-hujanan, gue sampai basah semuanya dan gak berhasil di 2 hari itu. Gue cuma berhasil 1 kali apa 2 kali dan gue gak bisa ngulangin keberhasilan gue lagi gitu. Waktu 2 hari itu gue udah pasrah tuh. Kebetulan yang sengaja gitu. Di hari ketiga waktu pas gue latihan ngedrift, gue dibilangin sama telkonya kayak, ini Arya harus udah bisa ya ngedrift U gitu, yang U gitu harus udah lancar. Kamu udah 2 hari kan hujan gitu. Ya belajar yang ini aja langsung daripada donat gitu. Sekarang langsung belajar ini aja gitu. Lompat 1 step berarti ya? Iya, lompat 1 step, oke. Akhirnya yaudah, gue bilang sama instrukturnya kan, gue boleh gak coba donat sekali aja biar gue lancar gitu. Gue coba donat sekali dan itu berhasil men. Waduh. Dan akhirnya gue bisa yang U itu di 1 hari itu. Iya. Bisa. Di hari yang sama. Di hari yang sama. Tantangan yang harus dipus ya. Harus dipus Gue donat sekali. Oke, gue udah bisa nih, gue cobain kali ya. Gue bisa akhirnya. Dia bilang kayak, lo jangan kalau misalnya sama mobil drift tuh lo jangan lembut-lembut lah katanya, harus kasar katanya. Nah, gue kan bawa mobil kan biasanya kan nggak yang segitu-gitunya kan. Lampu merah berhenti. Iya, kayak nggak ngegas gitu kan. Nah, lo harus kasar katanya. Oh, kan jadi kebiasa di lampu merah langsung ngedrift. Jangan. Gue jadi buronan beneran kalau gitu dong. Tapi ketika lu belajar ngedrift, lu dapat adrenalin gitunya kah, terus keseruan yang lu dapat gila tuh. Seru banget. Itu suatu pengalaman baru buat gua karena gua bisa ngalamin ngedrift gitu dan gua sendiri yang ngedrift gitu, bukan orang lain yang bawa. Adrenalinnya bikin ketagihan. Itu hal yang paling bikin gua senang sih. Tapi pertama lu sempet keluar mobil. Iya, gua gemeter lah. Gua gemeter dan rasanya capek banget, men. Iya. Setelah ngeluarin adrenalin itu, gila gua keluar dari mobil kayak capek banget sih, gila ya. Sehari berapa jam buat latihan ngedrift? Itu dari pagi sampai sore deh kayaknya. Dari jam 10-an sampai jam 4-an ya. Gue yang lihat aja capek. Iya. Tapi Pak begitu set itu langsung dipraktekin di daerah SCBD yang kemarin Mas Angga bilang ngeblok. Itu apa? Bukan, itu di salah satu trailer ada tuh yang gue lagi nyetir. Hah? Di situ. Lokasi Kota Tua. Kota Lama. Enggak tahu. Kota Tua. Begitu lu praktekin sempet grogi enggak? Langsung apa? Wah, ini udah benerannya gue praktekin ilmu gue nih, bukan latihan nih. Apa perasaan lu? Nah, sebenarnya karena ada beberapa masalah teknis jalan yang itu. Jadi akhirnya gue itu nggak ngedrift dengan gue sendiri gitu. Bukan gue yang ngedriftnya. Karena ada beberapa masalah keselamatan dan juga teknis gitu. Dan jalannya kecil juga, nggak yang diekspektasiin sesuai sama yang di latihan kan. Paling gue udah ada ya. Ya. Cuman ada beberapa, cuman kalau yang ngebutnya dan juga yang belok-belok tajam itu emang gue gitu. Oke. Buat Ahni selain berantem pakai heels, lo udah biasa action ya? Iya. Maksudnya ada koreo yang beda kah, yang baru atau ini kan mungkin orang-orang nggak tahu apa background si Sarah ini emang si silat itu si jago berantem itu atau dia emang cuma cewek yang tangguh dong bisa berantem? Dia emang atlet silat dan dipersiapkan untuk kejuaraan sih emang. Jadi emang dia bisa gitu. Dia buat itu belajar silat dari awal lagi atau iya, belajar karena dari lu taekwondo kan basicnya. Iya, susah banget sih buat nyesuaiin dari step taekwondo ke step silat gitu. Terus yang bikin paling deg-degan berantem pakai heels sih. Kayak apalagi kalau misalkan lagi take gitu kan, kita nggak mungkin sekali 2 kali take kan, itu pasti shotnya banyak, terus diulang-ulang lagi timingnya harus pas, terus footwork segala macem, kameranya juga harus pas gitu, dan dikasih waktu tuh cuma 4 hari buat take final battle di situ gitu. Jadi kayak deg-degan banget sih pakai heels gitu kan, susah gitu, licin, terus belum sampai selesai take udah kehilangan keseimbangan atau gimana gitu tuh waktu latihan ya. Tapi pas waktu di set nggak tahu kenapa kayak diperlancar aja sama Tuhan. Oh iya. Itu sih yang bikin tekan, kayak kakiku rasanya mau hilang waktu mau take gitu, kayak belum take loh kan. Rasanya kayak mau hilang soalnya waktunya cuma 4 hari dan itu termasuk bisa dibilang
Mepet ya. Tegang akunya. kan? Tegang. Sama. Kita tuh punya ketegangannya masing-masing. Iya. Kayaknya Dan tanggung jawabnya memang pada besar semua. Terus kalian gimana tuh? Ini kan kalau buat gue pribadi ya, ini tuh film yang punya kan berapa? Berenam ya berarti? Berenam. Iya, dengan 6 karakter utama yang masing-masing tuh punya karakter yang masing-masing gitu loh. Yang kuat gitu. Lu berdua gimana tuh di project yang seperti ini? Maksudnya sedeg-degan itu kah atau excited itu jadi excited. Iya, senang tapi ada agak mindernya gitu waktu awal-awal mau reading gitu atau pas tahu udah fix bakal mainin di salah satu karakter ini gitu. Mindernya kayak gila ini berlima ini selain gue kan kayak namanya tuh udah gede-gede terus lebih senior gitu, jago banget aktingnya gitu. Terus kayak gue takut kalau gue di situ gue nggak bisa ngimbangin gitu. Tapi ternyata enggak loh, kita berenam semua tuh kayak kompak gitu. Terus juga nggak ada yang pengen menang sendiri, nggak ada yang pengen nonjol sendiri, kayak semuanya tuh pas pada porsinya masing-masing. Itu sih yang bikin jadi berkesinambungan dan jadi indah aja scene per scene gitu. Persahabatannya juga kelihatan solid banget gitu. Lo sempet minder gak sih? Gue tuh minder banget sih. Gue punya keresahan yang sama kayak lo sih. Masa sih? Iya lah, kayak Ari Irham liat pemain, oh gila lo. Gue liat pemainnya kayak ini bakal jadi project yang seru sih, tapi apa emang iya gue cocok gitu. Kayak ya let's give it a try aja lah gitu, kayak udah gue cobain dan mereka semua membuka diri mereka masing-masing dengan baik ya. Jadi gua maupun Agni itu seneng banget gitu karena chemistry yang kita lakuin bareng tuh emang lancar banget gitu dan juga cair banget gitu. Ini syutingnya kapan? Syutingnya September November tahun lalu. Tahun 2021 ya. Berarti waktu di pengenalan pemain di Jakarta Pusat tuh yang dulu bekas rumah sakit masalahnya. Yang itu di rumah Raden Saleh ya. Itu berarti belum syuting ya? Apa? Udah ya. Udah mulai. Udah beres semuanya. Itu Januari deh kayaknya ya. Kayaknya masuk gua tahun lalu deh. Oh, Desember ya, Desember. Iya, kayaknya tahun lalu gitu deh. Iya. Itu udah beres syuting itu ya. Sebenarnya kan tadi kalian udah bilang kalian masing-masing minder, tapi sebenarnya kan juga termasuk aktor-aktor yang besar kan dengan karya-karyanya. Nah, ketika ketemu sama aktor-aktor yang lain yang juga sama-sama punya karakter yang kuat di film ini, ngebangun chemistry-nya apa aja? Apa sampai sekarang lu semua jadi sahabatan, nongkrong-nongkrong bareng terus sama proses syuting lu kalian berenam apa yang dilakuin? Banyak sebenarnya namanya kita tuh persiapan tuh 3 bulan ya. Bisa di total 6 bulan karena sempat 6 bulan potong gitu. Kita persiapan tuh 6 bulan jadi kita tuh hampir ketemu ya setiap minggu lah gitu bisa dibilang. Dan mungkin itu yang ngebuat kita tuh makin erat gitu ya. Dan juga di lokasi kita ditambah waktu lagi 32 hari syuting, 34 ya? 33 hari syuting. Dan itu setiap hari kita hampir ketemu semuanya. Dan dari situlah kita semua tuh makin dekat, makin erat dan juga makin seru kalau bareng-bareng gitu. Ada hal apa yang bikin kalian kalian berenam jadi nyatu banget selain mungkin di lokasi syuting bareng-bareng? Mungkin suka main apa gitu atau sering ngobrolin apa bareng-bareng yang satu frekuensi berenam ini? Banyak sih. Kayak apa ya, karena udah mungkin nyambung ya karena kita seumuran gitu. Terus mereka juga semuanya profesional gitu. Dan nyambungnya tuh kayak kita lihat-lihatannya tuh kayak udah tahu gitu maunya apa gitu. Oh, mau makan yang enak nih gitu, lihat-lihatan doang kayak udah tahu gitu. Terus ya kompak aja gitu. Kadang kita pernah melakukan kriminal juga waktu lagi reading. Iya. Lagi reading kayak nyolong kamera. Enggak, namanya kita main poker aja juga. Kita main poker aja. Udah, enggak usah reading, kita main poker aja. Ya udah main poker gitu. Kita punya banyak waktu kan gitu. Untuk persiapan gitu. Sampai lokasi main poker. Iya. Ini bisa termasuk salah satu mungkin ekosistem lokasi yang buat lu tuh happy banget karena 6-nya ini juga kayak hampir seumuran, kemudian juga sama-sama besar, kemudian sama-sama saling ngerti gitu nggak sih? Jadinya nyambung gitu. Gampang nyambung. Jadi lebih cair nggak sih buat kalian sama mungkin dibanding film-film yang lainnya? Sebenarnya semua kerjaan kita tuh di lokasi ya. Kalau nggak main
ngomongin orang nggak kalau nggak Jangan main dong. ya Pasti itu. Jangan dong. kalau nggak main ya syuting gitu, kerjanya tuh bercanda terus ada scene yang krusial yang kira-kira bakal bikin penonton nangis, sebelum take tuh kita masih yang kayak cengengesan Ini gitu. kan film serius nih, film serius. Iya. Tapi kita tuh di lokasi tuh kayak mau bercanda aja terus gitu. Kayak di bawah fun aja, kalau misalnya serius di bawah serius terus gitu, kayak jadinya mungkin nggak Kerjanya akan. judi Iya. ya jadi lokasi. Akhirnya dibuka juga, Mang. Gila main. Tapi aja. dari keenam ini yang begitu pertama kali datangin ini nih 6 karakternya, yang satu orang ada nggak satu orang yang akhirnya nge-guide semua jadi kumpul bareng, kayak mungkin dia penjembatanin teman-teman yang lain atau gimana? Sebenarnya Umay sih. Umay. Umay itu dia tuh emang icebreaker buat kita semua. Iya itu. Iya. Oh. Dia tuh emang apa namanya, emang yang bisa dibilang menyatukan kita semua gitu. Kan kita butuh ya orang-orang kayak dia Iya. gitu. Awalnya ya sendiri-sendiri kan. Iya. lama-lama. Ya karena awal kan ya lumayan kaku juga karena Iya. kita baru pertama kali ketemu juga gitu kan. Tapi gue sama Agni dan juga gue sama Amanda kan gue udah pernah Iya, itu kan udah pernah syuting kan. bareng gitu, dan sama Umay, sama Angga, sama Emang Iqbal ya. apa Iqbal? Cuman Umay dia gokil sih, dia bisa Bocor membuka. banget, parah, lucu. Dan di karakter mereka berdua tuh juga jadi yang penghibur kita berempat gitu. Seru banget mereka berdua tuh. Berarti banyak scene bareng sama Umay? Kan dia kakak gue. Iya, enggak Iya. Itu Banyak nggak ada beda- kakak ada ya, satu Arab yang satu kecil. kayaknya beda emak nih. Iya. Wah ini Kayak udah bokap gue lama nih. Gue tanya bokap gue nih. Lu sama Umay gampang dapat, maksudnya buat jadi abang adik kan. Kemarin lu di press con pas trailer lu bilang jadi banyak yang sama tuh, tiba-tiba geraknya barengnya sama Iya, gitu. gila Itu aneh sih. Itu lu gimana sama dia? Tidur bareng berdua? Gila lo. Apa namanya, waktu pertama kali ketemu kan waktu kita reading ini, gue tuh udah bilang sama Umay, kita ke depannya ngobrol katanya. Udah, Umay ngobrol, gue ngobrol, kita ngomongin karakter gue nih. Iya. Gue ngomongin bokap kita tuh jadi pengen kayak gimana sih, bla bla bla. Jadi gue sama Umay tuh ngobrol tuh tentang bokap gue tuh pengen jadi kayak gimana tuh, biar gue bisa nge-propose itu ke Mas Angga kan gitu. Ini bokap gue gini aja, biar ntar tuh anaknya kayak gini. Dan gue diskusi sama Umay. Dan lama-kelamaan ya kita jadi cair gitu, jadi seru gitu, dan layaknya kakak ade lah, bercanda masing-masing, dan juga gue bercandain Umay bercandain gue gitu. Umay sering ngebully adek. Iya. Ya, Lu manggil dia abang? enggak, gue manggilnya Gofar aja. Oh, Gofar aja. Dan ya itulah apa namanya, mungkin yang ngejadiin chemistry gue sama Gofar sebagai kakak ade makin akurat tuh itu. Karena di real life-nya pun emang kita memperlakukan kita sebagai adik kakak gitu. Lu mau Umay tua mana sih? Lebih tua Umay sebenarnya, cuman tahun kita sama. Oh, tapi dia dapat ini ya, maksudnya ada si Gofar tuh ngomong si Tuk nggak sih, maksudnya kayak sebagai kakak adik yang ngejagain banget atau cuek-cuek aja? Sebagai kakak ade yang pada umumnya aja, kadang berantem, kadang ngejagain gitu. Ya, kakak ade pada umumnya. Terus gitu kan. Iya. Iya. Terus lu dapat hal gitu tuh gimana tuh? Cuma ngobrol-ngobrol aja kah? Enggak, gue punya kakak juga kan, gue paham juga gitu kayak iya. sifat kakak gue tuh kayak gimana kalau misalnya ngebully dan kadang sayang sama gue gitu. Dan gue bisa melihat itu di Umay gitu, sebagai Gofar. Oke. Begitu diumumin sama Mas Angga nih, lu berdua ikut join di Pencarian Saleh, langsung oke atau aduh nih Mas, gue bisa nggak ya kayak gitu, atau gimana kalian berdua nih? Mending Akhi dulu deh. Langsung oke sih. Waduh. Soalnya menurut aku ini kayak sesuatu yang sangat segar gitu loh di Indonesia, kayak sebuah film yang baru aja gitu. Haze, terus drama sama action gitu. Itu kan sesuatu yang baru banget di Indonesia, dan itu adalah, dan pemainnya salah satunya gue gitu. Kenapa enggak gitu. Dan yang paling bikin jadi tantangan tuh, gue sempat nih, tapi kalau lo mau join di sini rambut lo harus di skin ya. Wih. Jadi rambut gue dihabisin setengah waktu itu buat karakter ini. Jadi kayak ya udah ayo gitu. Karena menurut aku buat cari sesuatu yang beda gitu dan lebih keren tuh susah kan. Jadi kayak kenapa enggak, ya udah pasti yakin sih bakal jadi rame film ini. Langsung semua udah tahu deretan pemain lainnya atau cuman dikasih tahu bakal diajak doang? Awalnya kita nggak disebut. Iya. Cuma kita udah tahu rumor-rumornya, dan menurut kita tuh menurut gue pribadi gitu ya, apa mungkin emang ini jadwalnya pada dapat semuanya gitu. Iya pertamanya gitu kayak ini cara dapetin jadwal berenang gimana? Apa mungkin emang
emang bisa ya gitu gue gitu. Kalau lu ditawarin mikir yang itu tadi apa langsung oke? Nggak perlu ada yang pikirin lagi nggak sih? Iya. Kayak lo mau apain gue juga terserah dah gitu, mau gue diapain, mau gue dibotakin kayak bebas gitu. Dihitemin. Iya. Emang selain apa Agni yang perubahan fisik di skin, lu ada perubahan juga? Gue sama Gofar sebenarnya ada. Gue sama Gofar karena kita anak bengkel dan juga kita anak mobil-mobil yang suka panas-panasan dan segala macam gitu, makanya kita tuh di tanning kulitnya gitu loh biar kucel. Itu beneran nggak bisa cuma makeup dong, nggak bisa ya? Sebenarnya ditambah sama makeup juga, cuman tanning tuh biar kita lebih less long aja gitu. Jadi nggak setiap hari kita harus touch up gitu makeupnya. Oh iya. Gitu. Akhirnya lu sama Umay berjemur berdua? Enggak. Di tanning beneran sih. Kita tanning tapi spray. Spray, bukan yang menjemur. Spray. Yang pakai UV gitu ya? Enggak, di spray kayak di cat badan kita. Oh, jadi tahu gue. Keren berdua berjemur gitu kan, karena pendek berdua pakai kacamata gimana. Wah, asik banget ya. Itu developmentnya jadi kayak liburan deh kalau gitu ya. Jadi lebih masuk kan. Jam 12 siang tuh daerah Jakarta begitu kan. Dapat tuh. Berarti lu langsung oke dari ditawarin sama Mas Angga? Gue sih sebenarnya waktu ditawarin gue nggak mikir kenapa gue nolak film ini gitu. Bener. Karena ini salah satu film yang menurut gue beda banget dari film lainnya dan juga karakter yang belum pernah gue mainin sebelumnya gitu. Gue jadi anak bengkel dan juga gue dikucelin gitu. Dan gue nggak pernah dapet karakter yang kayak gitu. Sama butuh duit. Sekarir gue ya sama kayak karakter gue gitu. Bener. Dan buat kalian berdua melihat film ini, film Haze, saya kira orang mungkin akan punya ekspektasi tinggi ya. Sama kayak tadi lu bilang, ini kan jarang banget film model di Indonesia. Jadi buat kan akan ada beban kah atau malah gimana? Boleh deh Ari dulu. Gue sih gue pengen lihat apa yang terjadi aja sih. Gue gak mau berespektasi banyak-banyak gitu. Karena gue yakin film bagus itu bakal menarik penonton bioskopnya sendirinya gitu. Dan gue gak mau berespektasi ini film bagus banget, ini film bakal ditonton banyak banget penonton gitu. Cuman yang gue yakin adalah kalau misalnya film bagus pasti bakal menarik penonton, gitu dia. Apakah jadi beban karena akhirnya orang-orang juga menyoroti film ini? Wah, ini baru banget nih. Beban sih gimana ya, bisa dibilang beban apa enggak juga sih sebenarnya. Kalau misalnya terlalu dipikirin juga itu jadi salah buat kita semua juga gitu. Karena ya let it flow aja men gitu. Kalau beban sih enggak ya, soalnya kita semua udah ngasih yang kita punya yang terbaik untuk film ini gitu. Dan gue pede banget sih, kayak barang ini bagus banget dan semua orang pasti bakal suka gitu. Tapi kalau Mas Angga tuh tipe yang suka ngebocorin, ajak kalian nonton preview dulu sebelum ke gala premier. Gue udah nonton. Udah nonton? Lu belum? Belum. Oke, gue maksudnya nggak akan merujuk sampai ke spoiler, cuman ketika lu nonton gimana? Apa yang bakal lu bilang ke orang-orang yang akan nonton nanti? 10 juta penonton ya? Wah, belum ada. Gue bakal bilang siapin aja mental kalian. Waduh. Karena pencurian abad terbesar bakal datang. Lu nggak dapet nonton? Kenapa? Kok nggak dapet nonton Dia lagi ada jadwal. Nonton sama siapa aja waktu dikasih preview sama Mas Angga? Gue sama anak-anak kantor. Enggak, maksudnya pemain yang lainnya juga. Pemain lagi pada sibuk semua dan kebetulan gue lagi ada jadwal kosong gitu dan gue nonton. Oke. Kalau buat kalian sendiri sempat diajarin ngepelajarin jadi Raden Saleh nggak sih sebagai pelukis gitu? Pasti ada. Sedalam apa sih diminta sama Mas Angga buat ngetahuin soal sosok itu? Gua kalau sedalam apa sih? Kita cari tahu sendiri-sendiri. Iya, nggak terlalu sedalam itu gitu. Cuman Mas Angga dan juga tim yang lain menjelaskan tentang lukisan penangkapan Diponegoro dan juga tentang Raden Saleh, dan kita pun pemain diajak ke makamnya Raden Saleh ya. Iya, untuk permisi dulu. Untuk permisi dulu dan minta izin. Dan di situ pun kita jelaskan beberapa lukisan Raden Saleh gitu, walaupun misalnya ada lukisan contohnya dan udah pudar juga. Oh, sempat ngeliat lukisan aslinya? Apa? Sempat diajak ke tempat lukisan aslinya? Enggak, yang aslinya tuh di Istana Presiden kan, penangkapan Diponegoro kan. Dan ya gue lihat beberapa dan gue jadi paham gitu Raden Saleh dan juga tentang lukisan penangkapan Diponegoro ini kenapa begitu pentingnya gitu. Kalau aku, gue tahu ya Raden Saleh itu siapa gitu, tapi nggak pernah memperdalam. Nah, setelah ikut film ini jadi kayak, dia tuh sebuah dulu ya maestro
Dia kan dari kota kamu kan? Dari Semarang gitu. Terus juga pionir seniman modern yang ada di Indonesia. Dan dari lukisannya itu dia menyuarakan sebuah perlawanannya di masa itu gitu. Dari situ juga jadi tahu siapa aja maestro zaman dulu gitu. Cari tahu, minimal tahu lah, bukan yang nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Gue jujur aja, gue sebelum film ini gue nggak tahu apa tentang seni lukis gitu ya. Tapi Raden Saleh lu tau nggak? Raden Saleh gue nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Gue nggak tahu, dan setelah film ini ya gue paham lah gitu. Ada di TikToknya Mencuri Raden Saleh, di akunnya ditanyain, sekarang lukisan Raden Saleh ada di mana? Ada di Priok. Itu ngakak banget sih, lo lihat gak? Jadi emang banyak yang nggak tahu juga. Kalau kan diajarin juga di elementary school kalau Raden Saleh itu dikasih tahu siapa dan segala macam sejarahnya seperti apa gitu. Lo dapet gak sih? Gue nggak dapet waktu itu. Sama gue juga. Gue nggak dapet. Tapi lo tau Raden Saleh? Gue baru tau di sini kalau ternyata Raden Saleh pelukis. Karena mungkin lo di Semarang kali sekolahnya dulu. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Karena itu kota kelahirannya Raden Saleh. Gitu. Karena apa namanya, buat gue pribadi ketika gue dengar judulnya Mencuri Raden Saleh, terus gue pikir apa mungkin lukisan yang menggambarkan seorang Raden Saleh gitu, gue pikir kan. Ya. Nah iya, banyak orang yang mengerti karena nggak tahu gitu kan mencuri ya. Kolosal segala macem gitu. Bisa jadi, banyak yang ngira kayak gitu, tapi enggak, ini film anak muda yang isinya 6 orang keren-keren yang wajib lo tonton. Tapi bakal banyak ini nggak sih apa ya, informasi kayak ketika buat penonton ini loh lukisan Raden Saleh tuh seperti ini, seberapa pentingnya. Ada. Akan ada yang menjelaskan seperti itu ya. Ada. Dan buat kalian berdua ngebuka apa nih, kan tadi si Ari sudah bilang, gue jadi tahu ngulik-ngulik kan banyak gitu. Buat apalagi yang kalian dapat setelah tahu soal Raden Saleh, jadi seneng sama karya lukis kah? Jadi seneng lihat katalog lukisan gitu mungkin. Gue lebih seneng mobil sih. jadi ke mobil ya. Gue lagi seru aja gitu, kayak pengen nge-brief lagi di ntar gitu kapan-kapan. Gue jadi tahu seniman ekspresionis di Indonesia kayak siapa aja gitu. Terus ya jadi cukup tahu lukisan gitu, dan kayak nebak-nebak ini yang mau disampaikan kira-kira apa ya. Tapi buat diri gue sendiri gitu. Soalnya kayak gue perlu sih memahami warna, tekstur segala macem buat apa ya, buat gue aja as seniman gitu, as artis gitu. Ri, lu mau diseriusin tuh driftnya? Apa mau gimana? Mau jadiin hobi yang rutin kah? Just for fun aja. Waduh, just for fun aja sebenarnya. Tapi jadi maksudnya jadi agak dirutinin. Enggak juga, gue belum pernah lagi ngedrift sih, cuman belum ada waktu kan, karena gue pengen aja gitu, kayak kangen aja gitu. Gue balik lagi ke masa latihan ngedrift, kayak adrenalin yang gue dapet tuh emang seru aja. Itu gitu. tuh mobilnya khusus ya? Bener mobil khusus ya? Atau cuma mobil apa aja bisa dipakai buat ngedrift? Enggak, sebenarnya mobil yang gue pakai di film ini, yang gue pakai waktu latihan. Emang udah mobil itu fix gitu, jadi kayak udah dimodif juga, udah dibuat sesuai keenakan gue juga gasnya gitu. Tapi pasti mobil khusus kan kalau buat ngedrift gitu. Sebenarnya kalau khusus mesinnya sih, settingannya gitu sih. Kalau khusus sebenarnya ya bisa juga. Kalau pengen enak harus khusus gitu. Cuma kalau misalkan nggak usah di apa-apain juga sebenarnya bisa gitu. Asal yang ban belakang mesinnya RWD rear. Tapi ketika kemarin syuting berarti lu sama sekali nggak melakukan adegan drift itu jadinya karena keselamatan itu ya? Iya, gue jadinya ngebut-ngebutan doang. Tapi lu agak nyayang gitu ya? Aduh, pengen banget nyoba padahal tuh. Sebenarnya ada perasaan kayak gitu gitu? Ada sih, ada ya. Cuma masalahnya waktu yang kita punya tuh nggak banyak. Jadi gue takutnya ada salah gitu. Itu kan sebenarnya waktu kita take adegan itu udah jam 3 atau jam 4 hampir azan, dan setelah azan kita udah masih ramai banget kan di daerah gitu. Situ Kota Lama itu. Kota Lama di ini ya? Maksudnya? Di Jakarta Pusat. Kota tua gue sih. Iya, kota tua. Ya, dan kita nggak punya banyak waktu, makanya gue nggak bisa. Nggak di blok gitu kayak SCBD sama pihak. Sebenarnya di blok, cuma itu kan udah subuh gitu. Itu adegan malam. Adegan malam itu. Subuh jam 3. Kalau adegannya jam 7 malam masih banyak bus-bus yang lewat ya. Dan gila sih ngeblok Kota Lama tuh. Selama proses syuting
Mas Angga kan udah bocorin duluan kan yang soal ngeblok SCBD gitu. Itu seseru apa sih ketika sama proses syuting di situ? Lah jadi gue takut ini spoiler. Ada mungkin yang bisa di-sharing aja. Itu lu kan pasti yang terlibat karena kan lu si kakinya, si tuk-tuknya, si drivernya. Yang di trailer kan ada tuh. Iya, yang trailer aja. Yang gua di itu tuh, yang gua di terowongan. Dan gua sama Gofar di situ tuh emang salah satu adegan paling tegang buat gua yang trailer ya. Oh, di bagian itu. Iya, di bagian gitu yang gua nabrak di trailer tuh yang gua pakai truk. Dan itu adegan kita harus lakuin tuh 2 kali take. Udah nabrak tuh. Dan itu kita di situ ada 8 kamera rolling sekaligus. 9 bro. 9 ya. Ya. Dan itu gila sih, gua harus berhasil. Gua deg-degan banget itu. Dan take pertama lo bayangin nggak truk gue nyangkut. Nyangkut di mobil lain gitu kayak udah gua mundur. Wah. Oke, akhirnya take kedua mobilnya dibalikin semua. Kita take ulang lagi, jangan ragu, tabrakin aja kata. Gue sama Gofar udah kayak Far, ganti mobil puluhan mobil, ribet kan? Bisa nggak ya? Bisa. Yuk. Wah, teriak. Yang mungkin tuh di situ teriak gue sama Gofar buat ngelepas. Itu kalau ada scene teriak berarti itu teriak beneran ya, bukan teriak, bukan teriak skrip ya. Itu buat ngelepas ketegangan kita berdua kan, itu bukan buat apa-apa, buat ngelepas ketegangan gitu karena pasti tegang kita tegang banget gitu karena nggak bisa diulang lagi men. Iya gitu. Satu itu terus kayak ini kan menghindari kita nabrak mobil, ini malah tabrakin gitu. Jadi kita kan nggak biasa gitu ya. Udah harus kan nabrak yang bagus gambarnya tapi aman, tapi gimana gitu kan. Waduh. Itu gue nyetir kayak gue bisa ya, gitu. Itu salah satu adegan gila deh, gue salah satu pengalaman hidup gue yang paling tegang menurut gue. Itu berapa lama ngebiasain botok tadi? Nggak ada. 2 hari. 2 hari. Belajarnya sama ada instrukturnya juga. Kalau tadi ngedrift lu dikasih tahu jangan ragu, jangan lembut. Kalau naik truk orang belum semua orang tahu rasanya bawa truk kan. Ngeremnya jangan dadakan. Enggak. Ngeremnya jangan lupa buat dikocok. Oh. Iya, gue pernah lupa. Terus nabrak? Hampir. Kalau nggak dikocok emang kenapa nih? Nggak berhenti. Dia nggak berhenti. Harus 2 kali. Pantes sih kalau truk tuh ada gitunya kan, nah itu yang keduanya tuh. Oh. Truk apa sih? Truk yang gede banget atau apa? Gue pernah gede ngerti deh. Truk apa ya? Truk bak gitu ya? Bukan bak, sorry. Yang kotak itu sih yang kontainer. Kayak buat pindah rumah lah gitu. Kayak yang gede banget, cuman yang gede banget. kursi sofa masuk lah. Oh iya. Dan pertama kali lu megang setir truk gimana tuh? Berat. Gak ada power steering, Pak. Gak ada power steering. Itu lu dikasih tau masalahnya gimana? Lu bawa truk ya, terus lu gimana? Langsung karena kan gue driver nih ya. Apa lu wah seru nih apa gimana? Gue kan driver nih, jadi kayak ya kan gue gak bisa nolak dong. Gue driver gitu. Ya udahlah, misal gue pengen bawa apa kayak gue bakal belajar sebisa mungkin. Dan ya alhamdulillahnya gue bisa gitu buat belajar truk, buat ngedrift dan juga buat bawa mobil manual gitu. Yang awalnya gue susah banget itu di hari pertama, hari kedua, dan lama-kelamaan jadi lancar gitu. Oke. Nih kita waktif aja ya. Kalau misalkan lu kan pada saling kenal sama ke 6 karakter semua ini kan. Kalau lu nggak sebagai Sarah, lu nggak sebagai Tuk-Tuk, kalau lu bisa memilih kira-kira karakter yang menurut lu mau lu peranin selain Tuk-Tuk sama selain Sarah, siapa nih yang lu penasaran banget? Pengen diapain? Pengen lu peranin selain Tuk-Tuk di antara berenam ini. Lu selain Sarah. Lu deh. Ri. Takutnya dibocor tadi. Gua Ucup deh. Ucup. Oh. Ini hacker. Oke, kenapa? Karena sebenarnya gue suka teknologi. Lu suka apa IT gitu. Gue suka ngulik-ngulik gitu. Di real life. Oh. Jadi lu banyak diskusi sama Angga juga? Enggak. Gua fokus untuk jadi karakter gua kan. Jadi gua fokus ke otomotif aja gitu. Selain karena di hackernya, apa mungkin sosok si Ucupnya yang ada lu tertarik gitu? Karena di hackernya itu sih. Jadi kayak gua suka aja gitu tentang teknologi. Kayaknya cool ya dari jauh bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kalau lu jadi Vela negosiator.
Gue pengen jadi orang tajir di film. Dia sih tajir ya? Iya, dia. Dia maksudnya ada si Vela tuh tajir ya? Tajir di film ini gitu. Lah emang sama ini lu gak pernah berani jadi orang tajir? Nah itu gak pernah gitu, gue pengen ngerasain minimal di film lah ya, gue jadi orang tajir. Seru sih. Apa sih maksudnya, bayangan apa? Lu pengen yang kayak Parlente kah, gaya-gaya atau gimana? Ya, seru aja kalau misalkan punya privilege yang banyak kayak Vela gitu. Terus juga cara negosiasinya yang firm kayak gimana. Terus meyakinkan banget sih si Vela ini, kurang ajar juga ya cewek satu ini ya gitu. Keren banget sih. Dan maksudnya lu ngeliat itu bener-bener dia semeyakinkan itu kayak buat negosiasi di lokasi itu juga. Gue percaya juga kalau dia orang tajir gitu. Keren gitu. Bawahnya juga gini ya. Iya, negosiasi di pasar gitu ya, kayak ayam gitu. 5.000 atau gue cabut gitu ya. 3.000. Atau gue cabut ya gitu. Tunggu. Ya udah deh gitu, tapi beli 2. Oke. Terus tayang kapan ini? Tanggal 25 Agustus 2022. Oke. Buat lu berdua nih, sespesial apa film Mencuri dan Saya sampai orang-orang tuh perlu banget nih nonton film ini? Oke, Agni dulu. Menurut aku kita akan menawarkan sesuatu yang baru buat kalian yang Sebaru masih seru gitu, menegangkan gitu. Terus kisah persahabatan juga ada, keluarga juga ada, percintaan juga ada, jadi full package banget. Berantem juga ada, terus apa, kebut-kebutan juga ada, karcis juga ada, action, jadi semua ada yang lo cari di sini, semua ada. Jadi tonton tanggal 25 Agustus 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Dramanya ada? Dramanya ada lah. Paket komplit. Ada banget. Tuh, lomba tuh deh, apa ya? Kurang lebih sama sih kayak. Karena menurut gua film ini spesial banget karena bukan karena pengalaman yang gua dapat dan juga gua suka banget sama pemeran yang di sini dan juga gue happy banget bisa kerja dan juga terlibat di film Mencuri Raden Saleh karena mereka semua mengerjakannya dengan hati. Dan yang gue pengen bilang untuk kalian semua sih, jangan lupa buat nonton sih dan juga tetap dukung perfilman Indonesia untuk maju terus gitu. Itu dia, dukung perfilman Indonesia. 25 Agustus 2022. Oke. Thank you banget buat Agni sama buat Adiran buat sharing-sharingnya. Makasih buat thank you. Udah mampir ke Tribun Corner dan semoga filmnya benar-benar bisa diterima sama masyarakat ya. Amin. Semoga juga sama banyak yang suka. Amin. Dan buat teman-teman Tribun Corner, thank you udah nonton, thank you udah nyaksin. Jangan lupa tonton terus konten-konten di Tribun Corner lainnya. Oke, sampai jumpa, bye.